Sahabat-sahabat Batam Moses Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kali ini kami hadirkan ke ruang rohani Anda beberapa informasi seputar Santo Stefanus, orang kudus yang rela mengorbankan dirinya demi imannya akan Kristus di zaman gereja purba. Semuanya sudah kami liput dari berbagai sumber hanya untuk Anda. Informasi yang pertama, tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul Santo Stefanus. Kata Stefanus adalah nama Yunani Stefanos. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Stefanus adalah orang Yahudi tetapi berdarah Yunani atau orang Yahudi berbahasa Yunani. Namun semua tradisi yang muncul pada abad ke-5 mengklaim bahwa nama asli Stefanus adalah Kelil, sebuah kata Aram yang berarti mahkota. Dan ia disebut Stefanus karena kata Stefanos adalah padanan kata Yunani untuk nama Aramnya itu. Informasi yang kedua, Stefanus pertama kali disebut dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 5 ketika para rasul mengangkat 7 diakon untuk melayani kebutuhan jemaat saat itu. Nah, pada saat itu orang Kristiani keturunan Yunani menjadi minoritas di antara pengikut Kristus yang berbahasa Ibrani. Pengikut Kristus yang berbahasa Yunani yang adalah minoritas ini merasa bahwa perhatian kepada para janda mereka sangat kurang dan terkesan diabaikan oleh jemaat Kristiani yang berbahasa Ibrani yang adalah mayoritas saat itu. Nah, para rasul menyampaikan masalah itu kepada sidang jemaat dan kemudian menginstruksikan untuk memilih 7 diakon untuk melayani kebutuhan tersebut. Mereka dipilih dan ditabiskan, dan salah satu dari ke-7 diakon tersebut adalah Stefanus yang menjadi yang paling terkenal dari ke-7-nya dan diakui sebagai seorang dengan karunia khusus atau berbakat sebagai seorang pewarta Injil. Sumber lain mengatakan bahwa dia adalah yang tertua di antara para diakon dan diberi gelar diakon agung. Informasi yang ketiga, selain mampu membuat banyak mujizat, dia terlibat dalam diskusi keagamaan di antara para penganut Yahudi diaspora di Yerusalem. Pertumbuhan jumlah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus termasuk banyak imam Yahudi memicu reaksi. Stefanus kemudian dipanggil ke hadapan Sanhedrin, pengadilan imam tertinggi di Yerusalem, dan dituduh menghujat atau mencemarkan tempat suci dan hukum Yahudi. Pembelaannya di hadapan Sanhedrin yang tertuang dalam Kisah Para Rasul bab ke-7 adalah sumber utama untuk mempelajari apa yang Stefanus perjuangkan dan yang menjadi cerminan pemahaman Stefanus akan imannya. Informasi yang keempat, pembelaan Stefanus secara tidak langsung mengungkapkan pemahaman pribadinya tentang imannya. Sangat jelas dan terarah, tersusun rapi. Dicurigai para ahli kitab suci, naskah pembelaan dirinya itu sudah mengalami berbagai revisi terjemahan berkali-kali sampai kepada Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini. Namun demikian, dari sana kita tahu bahwa Stefanus sangat menentang bait suci di Yerusalem dan menentang kultus pengorbanan yang ada di bait suci tersebut. Dia menghormati hukum Musa, tetapi menganggap kultus bait suci sebagai bagian yang tidak sah. Bagi Stefanus, Musa adalah penguasa sekaligus pembebas. Musa telah menyampaikan nubuat yang hidup, hukum yang benar, dan Musa telah berjanji bahwa Tuhan akan membangkitkan nabi lain. Yesus dalam hal ini seperti Tuhan telah membangkitkan Musa. Stefanus nampaknya menganggap Yesus sebagai pemulih agama Musa. Dalam khotbahnya, dia menempatkan Harun berseberangan dengan Musa, bait suci berseberangan dengan kemah, dan Salomo yang membangun bait suci berseberangan dengan Daud yang dibujuk untuk tidak membangun bait suci. Bagi Stefanus, pembangunan bait suci mengandung sedikit unsur penyembahan berhala yang sebanding dengan anak lembu emasnya Harun. Katanya, yang maha tinggi tidak tinggal di rumah yang dibuat dengan tangan manusia. Informasi yang kelima, bukan hanya itu, akhir pembelaannya melawan para saksi mata palsu yang disiapkan oleh pemuka agama Yahudi, Stefanus berkata, "Kalian orang yang keras kepala, yang hati dan telinganya tertutup, kalian selalu melawan kuasa kudus Allah, sama seperti leluhur kalian. Nabi mana yang tidak dianiaya leluhur kalian? Mereka membunuh orang-orang yang mengumumkan kedatangan orang benar itu. Orang yang sekarang sudah kalian khianati dan bunuh
kalian mendapat Taurat yang disampaikan melalui malaikat, tapi kalian tidak menjalankannya." Mendengar itu, para penentang Stefanus berteriak keras sambil menutup telinga, menyeretnya keluar dari tembok kota Yerusalem dan merajamnya atau melemparinya dengan batu sampai mati. Informasi yang keenam, selain pembelaan dirinya yang mengagumkan, para jemaat saat itu juga diteguhkan oleh 3 kalimat akhir hidupnya. Yang pertama, "Saya melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kalimat yang kedua, "Tuhan Yesus, terimalah nyawaku." Dan kalimat yang ketiga adalah, "Yahweh, jangan hukum mereka atas kesalahan ini." Sahabat, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Stefanus adalah tokoh penting sebelum Paulus yang mampu membangkitkan semangat juang dan daya tahan para pengikut Kristus di tengah pengejaran dan penolakan bangsa Yahudi. Situs Katolik Online atau katolik.org memberi catatan yang menarik sehubungan dengan Rasul Paulus. Saulus dari Tarsus, seorang penganiaya kejam dari gereja awal, menyaksikan persidangan dan eksekusi Stefanus saat itu. Tak lama kemudian, ia sendiri bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damaskus dan secara dramatis bertobat. Pertemuannya dicatat dalam pasal 9 Kisah Para Rasul. Dia mengambil nama Paulus sebagai tanda kehidupan barunya di dalam Yesus Kristus dan kemudian menjadi rasul besar bagi orang-orang bukan Yahudi. Informasi yang ketujuh, karena Stefanus disebut pertama kali di antara 7 orang yang ditabiskan sebagai diakon dalam Kisah Para Rasul bab 6 dan merupakan satu-satunya yang dipilih karena sifat-sifatnya yang penuh iman dan Roh Kudus, ia lantas sering dianggap sebagai diakon pertama atau sekaligus martir pertama. Informasi yang ke-8, representasi Stefanus dalam seni Kristiani agak berbeda dari gereja timur dan gereja barat. Dalam ikonografi timur, ia biasanya ditampilkan dalam jubah diakon dan sering mengayunkan wiruk atau wadah di mana dupa dibakar. Seperti yang dilakukan seorang diakon selama sebuah liturgi sedang berlangsung. Dia kadang-kadang digambarkan memegang sebuah gereja kecil. Sedangkan dalam seni ikonografi barat, Stefanus sering digambarkan memegang batu yang menjadi instrumen kemartirannya, serta daun palem sebagai simbol kemartiran. Baik seni barat dan timur kadang-kadang menggambarkan dia mengenakan mahkota martir. Informasi yang ke-9, Pesta Stefanus Martir dirayakan setiap tanggal 26 Desember di gereja barat dan di gereja timur dirayakan setiap tanggal 27 Desember. Informasi yang ke-10, tempat kemartiran Stefanus secara tradisi diidentifikasikan di dekat gerbang Damaskus di Yerusalem, di mana saat ini ada sebuah gereja yang didedikasikan untuknya. Dan relikinya ditemukan kembali pada awal abad ke-5. Demikianlah sahabat-sahabat yang terkasih, beberapa informasi seputar Santo Stefanus, sang martir pertama yang karena imannya akan Kristus rela memberikan darah dan nyawanya. Jika kisah Stefanus mampu kemudian memberi andil yang cukup bagi pertobatan seorang Saulus pembenci Kristus, maka kiranya iman kita pada Kristus juga diteguhkan kembali oleh kisah hidupnya. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC. Sampai jumpa.